Shalom, selamat malam saudara-saudara yang setia mengikuti Night Call GPIB. Pada kesempatan ini, pada malam hari ini, saya sebagai pendeta Marinus Rudolf Thomas Mainaki membawakan renungan Rabu 30 Oktober untuk Night Call. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terpujilah Engkau yang memelihara dan senantiasa menolong kami dalam berbagai kegiatan yang kami hadapi. Pada malam hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus supaya kami memahami, bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, berdasarkan Ester pasal 2 ayat 5-11 menyatakan demikian. Pada waktu itu di Puri Susan ada seorang Yahudi bernama Mordekai bin Yair bin Shimei bin Kis, seorang Benyamin. Ia dulu diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan bersama Yekonya, Raja Yehuda, yang diangkut ke pembuangan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak pamannya, sebab anak itu tidak berayah ibu lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ayah ibunya meninggal, Mordekai mengangkatnya sebagai anak. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar, banyak gadis dikumpulkan di Puri Susan di bawah pengawasan Hegai. Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Gadis itu sangat baik dalam pandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan makanan khusus kepadanya. Ia juga memberikan kepada Ester 7 dayang-dayang yang terpilih dari istana raja dan memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian terbaik di balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena Mordekai melarangnya. Setiap hari Mordekai berjalan-jalan di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui keadaan Ester dan apa yang dilakukan orang terhadapnya. Demikianlah pembacaan Alkitab, dan terpujilah Yesus Kristus Tuhan Kepala Gereja. Saudara-saudara, hal yang menarik di sini mengenai ayat 10. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena Mordekai melarangnya. Saudara, ada satu hal yang menarik pula. Ketika seorang yang hendak dikukuhkan sebagai pimpinan atau direktur utama di sebuah BUMN, beliau ketika dipersiapkan dan datanglah
panitia yang hendak mempersiapkan pengukuhan tersebut. Maka ditanyalah kepada beliau, hendak memilih dari siapakah mereka yang para rohaniawan yang non-Kristen. Disebutkanlah pimpinan-pimpinan agama dari non-Kristen yang sangat terkenal. Kemudian beliau mengatakan, mohon maaf, saya Kristen. Panitia sedikit terperanjat. Nah, saudara-saudara, apa yang sebelumnya mengawali kehidupan dari beliau tersebut, yang dimana sebelumnya orang tidak sedikit pun tahu bahwa dia Kristen. Beliau hanya mengatakan pada saat pengucapan syukur bahwa kita tidak perlu memberitahukan siapa kita sebagai seorang Kristen atau warga gereja. Yang paling utama dan paling penting, perilaku, perbuatan, pekerjaan, dan keuletan serta kegigihan yang patut kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan kerja, kejujuran, ketulusan, kesetiaan. Itulah yang harus dilakukan. Tunjukkanlah hal itu tanpa menunjukkan atau menyampaikan bahwa kita Kristen atau warga gereja. Nah, saudara-saudaraku, ketika Mordekai menyampaikan suatu larangan kepada Ester agar tidak memberitahukan kebangsaannya atau asal-usulnya, dan di saat Ester sedikit pun tidak memberitahukan, tetapi Ester tetap melakukan kegiatan-kegiatan dan apa yang dia tunjukkan, kebaikan, apa yang dia tunjukkan, kejujuran, ketulusan, dan hal-hal yang terkait perilaku yang sungguh elok, baik. Nah, saudara-saudaraku, pada akhirnya Ester pun dipilih oleh Hegai, dipersiapkan dengan 7 dayang-dayang, dan ia mendapatkan tempat di pelataran balai perempuan. Saudara-saudara, mengenai kisah ini atau cerita ini mengedepankan kepada kita agar kita tidak tampil dimanapun juga dengan atribut-atribut tanda salib, tato salib, atau hal-hal yang terkait dengan simbol-simbol Kristen. Tetapi yang paling utama dari kisah ini hendak menekankan kepada kita perbuatan, kehidupan moralitas kita, jiwa kita, roh kita. Itulah yang paling penting ditunjukkan di dalam kehidupan bermasyarakat, pekerjaan, dan lain sebagainya. Karena orang-orang akan menilai kita dari apa yang kita lakukan. Ucapan kita harus selaras dengan perbuatan dan kerja kita. Pemikiran kita pun harus selaras dengan ucapan kita dan perbuatan kita. Kita sebagai pengikut Kristus di dalam kesetiaan dan apa yang baik yang mesti kita lakukan, lakukanlah itu sebagai suatu yang nyata. Kita boleh mengikuti ibadah-ibadah ritual, tetapi yang paling utama mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dari firman yang kita dengar, firman yang kita dalami, firman yang kita pahami. Aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang penting. Karena menjalani
Proses dengan iman pada Tuhan adalah menjalani kehidupan sesuai dengan firman-Nya, mempraktekkan firman-Nya, berbuat tentang firman-Nya yang penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Mari berdoa. Bapa kami mengucapkan terima kasih bahwa ada satu petunjuk kepada kami melalui kisah Ester ini. Tidak perlu kami menunjukkan identitas kami dalam bentuk simbol-simbol Kristiani, menunjukkan kami sebagai warga gereja dengan vulgar, tetapi bagaimana kami menunjukkan perbuatan, pekerjaan, kegiatan yang penuh cinta kasih sebagaimana Kristus lakukan bagi manusia. Mempraktekkan cinta kasih merupakan kebutuhan yang dinanti-nantikan, yang dirindukan oleh masyarakat, oleh manusia. Maka gereja tidak perlu menunjukkan kebangsaannya atau kewargaannya, tetapi menunjukkan sebagai orang-orang yang mampu melakukan tugas tanggung jawabnya dengan benar. Terlebih lagi kehidupan sebagai warga negara Indonesia, mencintai seluruh warga negara Indonesia, menjaga toleransi, kerukunan, persaudaraan dengan kasih Tuhan. Terima kasih atas peristiwa atau kisah Ester ini memberikan petunjuk kepada kami perbuatan lebih penting ketimbang kami harus menunjukkan dan menampakkan kepada banyak orang kami dengan simbol-simbol Kristen atau simbol-simbol gerejawi. Kiranya kami melakukan perkara-perkara Tuhan dan menghadirkan perkara Tuhan dengan perbuatan, tutur kata, pemikiran-pemikiran yang cerdas, yang menunjukkan iman yang cerdas kepada dunia. Dalam nama Yesus, Tuhan Kepala Gereja, kami mengucapkan syukur. Amin. GPIB Jemaat Air Hidup Kamal merupakan salah satu dari 3 jemaat mandiri yang berada di Pulau Madura, Jawa Timur. Sebagai minoritas, tantangan dan hambatan berupa teror dan ancaman turut mewarnai perjalanan iman Jemaat Air Hidup Kamal. Tetapi semangat persekutuan tidak pernah kendor. Jemaat ini dilembagakan pada tanggal 31 Oktober 1993 sebagai Jemaat Mandiri GPIB ke-215. GPIB Jemaat Air Hidup Kamal bukanlah jemaat yang besar. Saat ini terdiri dari 29 KK, di mana 80% KK adalah lansia. Pekerjaan anggota jemaatnya terdiri dari karyawan, ibu rumah tangga, pekerja serabutan, buruh harian, pensiunan, pelajar dan guru dengan upah kerja masih di bawah UMR. Sehingga secara ekonomi, GPIB Jemaat Air Hidup Kamal juga bukanlah jemaat yang kuat dan mandiri. Pada tahun 1986, GPIB diberikan tanah di wilayah Kelang ini oleh Bupati untuk membangun gedung gereja. Lahan ini jaraknya sekitar 3,9 km dari lokasi gereja saat ini. Namun pada tahun 1988, ketika panitia pembangunan mulai bekerja menguruk tanah, rencana pembangunan ditolak oleh Bupati yang baru dengan alasan gereja terlalu mendominasi sebab sudah ada GKJW dan gereja Katolik di wilayah ini pada saat itu. Sejak saat itu, tanah tersebut atau tanah ini menjadi lahan nganggur. Tanah uruk yang telah ditimbun diambil oleh oknum-oknum setempat. Tidak hanya itu, bahkan ada beberapa pihak tidak dikenal yang menggunakan tanah ini sebagai sawah dan menanami pohon pisang tanpa izin dari gereja. Sejak September 2023, kami melakukan pembersihan pada lahan
dan melakukan pengawasan secara berkala. Mempertimbangkan beberapa hal ini, maka kami berencana untuk membangun pagar tembok dari beton untuk mengamankan lahan ini dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Harapan kami di kemudian hari, jika Tuhan berkenan, maka di lahan ini dapat dibangun kos-kosan sebagai usaha PEG, mengingat lokasinya yang sangat strategis dekat dengan Universitas Trunojoyo Madura. Tetapi kami pun menyadari bahwa kemampuan kami sangat terbatas. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, kami memohon bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menopang kami di dalam daya, dana, dan doa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.